Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah teman-teman kalian ada yang tidak hadir? Sepertinya hadir semua ya anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang pimpin ya. Sikap sempurna, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan membahas tentang karakteristik geografis Indonesia. Sebelumnya, apakah anak-anak masih mengingat kesepakatan belajar kita? Mungkin udah lupa ya, jadi setiap pertemuan Ibu akan membacakan kesepakatan belajar yang sudah kita sepakati dari awal, yaitu 1. Tertib dan tidak membuat gaduh. 2. Boleh minum dan ke kamar mandi dengan izin terlebih dahulu ya. Dan yang ketiga, merapikan meja dan tempat duduk setelah belajar. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu menunjukkan letak geografis dan astronomis Indonesia. Yang kedua, mampu menunjukkan karakteristik Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi pengaruh letak geografis dan astronomis di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang karakteristik geografis Indonesia, Ibu akan mengajak bernyanyi bersama, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, ternyata anak-anak udah hafal semua ya. Luar biasa. Setelah ini, apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari mengenai letak geografis dan astronomis Indonesia, pengaruh letak geografis dan astronomis Indonesia, dan Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai letak geografis di Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu tempat dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi daerah pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografis di Indonesia. Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, letak astronomis Indonesia. Apakah di sini ada yang udah tahu apa itu letak astronomis? Sepertinya belum ya, jadi Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang melintang di atas permukaan bumi dari barat ke timur. Sedangkan garis bujur merupakan garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan.
Selanjutnya, pengaruh letak geografis Indonesia. Ada 4 pengaruh letak geografis Indonesia. Yang pertama yaitu Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna. Yang kedua, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Karena Indonesia itu termasuk negara kepulauan, maka Indonesia kaya akan hasil lautnya. Yang ketiga, Indonesia memiliki keragaman budaya karena terdiri dari berbagai pulau. Dan yang keempat, menjadi jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Karena Indonesia itu terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Maka Indonesia menjadi penghubung kegiatan ekonomi antar negara. Dan Indonesia juga terletak di antara benua Australia dan Asia. Indonesia dapat mengimpor atau mengekspor ke negara lain dengan mudah. Selanjutnya, pengaruh letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia memiliki 4 pengaruh, yaitu yang pertama, Indonesia dilalui garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis. Dampak dari iklim tropis yaitu wilayah Indonesia mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Dampak dari iklim tropis lainnya yaitu Indonesia memiliki banyak hutan hujan tropis. Dan yang kedua, Indonesia memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Indonesia tidak memiliki musim dingin atau musim gugur seperti negara lain. Indonesia hanya memiliki 2 musim itu yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Selain itu, pada masa pergantian musim terjadi juga musim pancaroba. Suhu udara dan kelembapan udara cenderung hangat sehingga flora dan fauna bisa berkembang biak dengan baik. Yang ketiga, Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas. Itu termasuk dari dampak iklim tadi ya. Hutan hujan tropis berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer sehingga menghasilkan oksigen. Itulah sebabnya Indonesia disebut dengan paru-paru dunia. Yang keempat, Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. WIB sendiri artinya waktu Indonesia bagian barat yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sedangkan WITA, waktu Indonesia bagian tengah, meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau sekitarnya. Sedangkan WIT atau waktu Indonesia bagian timur, meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. Luas wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia itu luas banget loh anak-anak. Yang pertama dari daratan. Daratan itu luasnya kurang lebih 1.922.520 km persegi. Dan yang lautan itu lebih luas daripada daratan. Kurang lebih 3.257.483 km persegi. Sangat luas bukan? Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim. Yang pertama, Indonesia memiliki lautan yang luas. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau-pulau besar. Pulau-pulaunya terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Total pulau yang dimiliki oleh Indonesia sebanyak 17.499 pulau. Dan yang kedua, Indonesia memiliki posisi geostrategis. Alasan mengapa Indonesia disebut negara maritim adalah terkait letak geografis yang strategis, yaitu terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Yang ketiga, kekayaan laut yang melimpah. Di dalam wilayah laut yang luas terdapat banyak potensi kekayaan lautnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia terkenal dengan sumber daya alam yang sangat kaya. Yang keempat, maju dalam bidang perikanan dan kelautan.
Mengapa Indonesia disebut negara maritim? Karena Indonesia memiliki potensi hasil laut yang sangat banyak. Terlebih 30% dari 70% total perikanan di kawasan Asia Pasifik berada di Indonesia. Yang terakhir, memiliki budaya bahari. Tidak hanya pulaunya saja yang banyak, Indonesia juga terkenal memiliki banyak budaya. Salah satunya adalah budaya bahari. Sedangkan Indonesia sebagai negara agraris. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Yaitu karena mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah petani. Seperti faktor yang kelima dari Indonesia sebagai negara maritim tadi ya. Jadi budaya bahari. Setelah penjelasan dari Ibu tadi, Ibu akan memberikan beberapa soal. Harusnya udah bisa mengerjakan sendiri ya. Jangan contek temannya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, apakah anak-anak ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Betul sekali. Sekarang Ibu akan membuat kesimpulan menjadi 4 poin. Poin pertama yaitu letak geografis Indonesia di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Poin yang kedua, letak astronomis Indonesia yaitu berada pada titik 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Poin yang ketiga, pengaruh letak geografis yaitu keragaman flora, fauna, sumber daya alam, dan budaya. Poin yang keempat, pengaruh letak astronomis yaitu memiliki dua musim dan pembagian wilayah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Mungkin hari ini sampai di sini saja pembelajaran dengan Ibu. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makan ya. Jangan sampai telat makan. Sampai sini saja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.